Pernahkah kamu mendengar pepatah Jawa yang berbunyi seng waras ngalah? Artinya, yang waras, yang bijak, yang sadar, sebaiknya mengalah. Sekilas, pepatah ini terdengar sederhana. Tapi ketika kita renungkan, ada kebijaksanaan hidup yang sangat dalam di dalamnya. Dr. Fahrudin Faiz sering membahas ungkapan ini, dan beliau menekankan bahwa mengalah bukanlah tanda kelemahan. Justru, mengalah adalah bukti kekuatan jiwa. Mari kita coba pahami. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berhadapan dengan orang yang emosional, keras kepala, atau sulit diajak bicara. Kalau kita ikut terpancing, suasana akan semakin panas. Tapi kalau kita memilih mengalah, bukan berarti kita kalah, melainkan kita menjaga keadaan tetap terkendali. Inilah inti dari seng waras ngalah. Mengalah di sini bukan berarti pasrah tanpa daya. Bukan pula berarti membiarkan orang lain semena-mena. Mengalah adalah kesadaran bahwa tidak semua pertengkaran harus dimenangkan dengan adu kata. Ada saatnya kebenaran tidak perlu dibela dengan teriakan, tapi cukup ditunjukkan lewat sikap tenang dan bijaksana. Bayangkan ketika dua orang marah berdebat. Suara meninggi, hati panas, masing-masing ingin menang. Kalau tidak ada yang mengalah, perdebatan itu bisa berakhir buruk, menyakiti perasaan, merusak hubungan, bahkan menimbulkan permusuhan. Tapi ketika ada satu orang yang masih waras, yang bisa menahan diri, maka api bisa padam. Itulah kekuatan mengalah. Dr. Fahrudin Faiz sering menyebut bahwa mengalah adalah bentuk kemenangan batin. Karena siapa yang bisa mengalah, berarti ia mampu mengendalikan dirinya sendiri. Ia tidak dikuasai oleh ego, tidak diperbudak oleh amarah. Dan bukankah menguasai diri sendiri adalah kemenangan yang jauh lebih besar daripada mengalahkan orang lain? Namun, mari kita jujur. Mengalah itu tidak mudah. Ego manusia sering menuntut pengakuan, ingin dianggap benar, ingin dihargai. Kita sulit menelan rasa sakit ketika dilecehkan atau diperlakukan tidak adil. Tapi justru, disitulah ujian waras itu. Siapa yang mampu tetap tenang saat diperlakukan tidak adil? Siapa yang bisa memilih mengalah meski hatinya panas? Dialah orang yang benar-benar kuat. Coba kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Seorang suami dan istri yang sedang bertengkar. Kalau keduanya keras kepala, rumah tangga bisa pecah. Tapi kalau ada salah satu yang waras, yang memilih mengalah, maka masalah bisa reda. Begitu pula dalam persahabatan, di kantor, bahkan di jalanan ketika terjadi cekcok kecil. Yang waras biasanya yang lebih dulu menahan diri. Mengalah juga mengajarkan kita tentang kesabaran. Sabar itu bukan berarti diam saja, tapi menunda reaksi negatif untuk hasil yang lebih baik. Dengan sabar, kita tidak terburu-buru membalas. Dengan sabar, kita menunggu waktu yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Dr. Fahrudin Faiz sering mengingatkan bahwa sabar itu bukan sikap pasif, melainkan sikap aktif untuk menjaga diri agar tidak jatuh dalam keburukan. Namun apakah berarti kita harus selalu mengalah dalam segala hal? Tentu tidak. Dr. Fahrudin Faiz juga menekankan, mengalah bukan berarti menyerahkan prinsip. Kalau ada hal-hal yang menyangkut kebenaran hakiki, keadilan, atau hal yang melanggar nilai kemanusiaan, maka diam dan mengalah bisa berbahaya. Seng waras ngalah berlaku pada situasi-situasi di mana pertengkaran atau ego semata yang dipertaruhkan. Tapi ketika menyangkut prinsip besar, kita tetap harus tegas. Mari kita renungkan lagi. Hidup ini singkat. Banyak energi habis untuk hal-hal yang sepele. Debat kusir, gengsi, atau keinginan untuk selalu dianggap benar. Padahal, kalau kita belajar mengalah, hati jadi lebih ringan.
Tidak semua masalah perlu kita tanggapi. Tidak semua serangan harus kita balas. Kadang, diam dan mengalah justru membuat kita lebih mulia. Mengalah juga membuat hidup lebih damai. Hubungan dengan orang lain lebih terjaga, konflik berkurang, dan hati lebih tenang. Orang yang sering bertengkar, hidupnya tidak pernah bahagia. Tapi orang yang pandai mengalah, ia selalu tampak teduh. Inilah kebijaksanaan dari pepatah Jawa itu. Ada satu hal yang penting. Mengalah itu tidak membuat kita rugi. Justru mengalah membuat kita naik kelas. Naik kelas dalam kebijaksanaan, naik kelas dalam kesabaran, dan naik kelas dalam kematangan jiwa. Karena yang bisa mengalah, sesungguhnya sedang memenangkan dirinya sendiri. Sahabat, mungkin hari ini kita sering merasa capek karena harus berhadapan dengan orang-orang yang keras kepala, yang suka menyakiti, yang tidak tahu diri. Ingatlah pesan ini, Seng waras ngalah. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita lebih dewasa. Kita lebih kuat. Kita lebih bijaksana. Pada akhirnya, hidup ini bukan tentang siapa yang paling sering menang debat. Hidup ini tentang siapa yang mampu menjaga hati, siapa yang mampu menebar kedamaian, siapa yang mampu tetap waras di tengah dunia yang penuh amarah. Jadi, mulai sekarang, kalau ada orang yang berusaha memancing emosi kita, mari kita ingat pepatah ini. Biarlah yang waras mengalah, karena dalam mengalah, kita sesungguhnya sedang menang dengan cara yang lebih bermartabat.